Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar persamaan linier satu variabel atau PLSV pada kegiatan 4.5 menyelesaikan masalah pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini yaitu pada Ayo Kita Amati, Ayo Kita Menggali Informasi, Contoh Soal, dan Ayo Kita Menalar. Untuk menjadi pramuka, usia kalian harus kurang dari 18 tahun. Selama 4 tahun ini kalian masih memenuhi syarat untuk menjadi Praja Muda Karana. Masalah di atas dapat dengan mudah diubah menjadi pertidaksamaan linier. Menurut kalian, jika X adalah usia kalian saat ini, manakah 4 pertidaksamaan berikut yang menyatakan masalah di atas? Kalau kita amati masalah ini, ada kata yang menyatakan kurang dari 18 tahun. Kalau kita perhatikan, arti kurang dari 18 tahun berarti lebih kecil dari 18. Yang menyatakan ini adalah yang C. Inilah bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Sifat-sifat pertidaksamaan linier satu variabel: jika A lebih kecil dari B, maka akan berlaku A plus C lebih kecil B plus C. Kita misalkan A sama dengan 2, B-nya adalah 3, dan C adalah 4. Di sini 2 lebih kecil dari 3. Apakah berlaku seperti ini? Maka A2 plus C-nya adalah 4 lebih kecil dari 3 ditambah 4. 2 ditambah 4, 6 lebih kecil dari 3 ditambah 4, 7. Ternyata memenuhi, maka sifat ini berlaku. Jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Misalkan A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 2. Misalkan kita C-nya adalah 4, maka ini berlaku 3 lebih besar daripada 2. Apakah A ditambah C lebih besar B ditambah C? Kita ganti dengan angka ini. A kita ganti dengan 3 ditambah C, C-nya 4 lebih besar B-nya 2 ditambah C 4. 3 ditambah 4, 7 lebih besar dari 2 ditambah 4, 6. Ini ternyata benar, maka berlaku sifat A lebih besar B, maka A ditambah C lebih besar B ditambah C. Sifat pada pengurangan: jika A lebih kecil dari B, maka A dikurangi C lebih kecil dari B dikurangi C. Misalkan A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 2. Maka jika 3 lebih kecil dari 4, apakah berlaku A-nya kita ganti dengan 3 dikurangi C, C-nya 2 lebih kecil dari B, B-nya 4 dikurangi 2. 3 dikurangi 2, 1 lebih kecil dari 4 dikurangi 2, 2. Ternyata benar, maka sifat ini berlaku. Jika A lebih besar dari B, misalkan A-nya adalah 4, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 2. Jika A kita ganti 4 lebih besar dari 3, maka apakah ini berlaku? Kita ganti dengan angka ini. A-nya 4 dikurangi 2 lebih besar dari B-nya 3 dikurangi 2. 4 dikurangi 2, 2 lebih besar dari 3 dikurangi 2, 1. Ternyata benar, maka sifat ini berlaku. Untuk perkalian dan pembagian, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Perhatikan sifat berikut ini. Jika A lebih kecil dari B, maka
A dikali C lebih kecil B kali C. Misalkan A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 4. Apakah ini berlaku? 2 lebih kecil dari 3. Maka kita akan menguji ini. 2 dikali 4 lebih kecil B 3 dikali 4. 2 dikali 4 8 lebih kecil dari 3 dikali 4 12. Ternyata benar, maka sifat ini berlaku. Sifat selanjutnya, jika A lebih besar dari B, maka A dikali C lebih besar B dikali C. Misalkan kita ambil A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 4. Jika A 3 lebih besar dari 2, apakah sifat ini berlaku? 3 kali 4 lebih besar B 2 dikali 4. 3 kali 4 12 lebih besar dari 2 kali 4 8. Ternyata ini benar, maka sifat ini berlaku. Untuk pembagian, jika A lebih kecil dari B, maka A per C lebih kecil B per C. Misalkan A-nya adalah 6, B-nya adalah 8, dan C-nya misalkan 2. Kita masukkan ke persamaan ini. A yaitu 6 lebih kecil 8. Maka apakah sifat ini berlaku? A-nya kita ganti 6 per C-nya 2 lebih kecil B 8 per 2. 6 dibagi 2 3 lebih kecil dari 8 dibagi 2 4. Ternyata ini benar, maka sifat ini berlaku. Sifat selanjutnya, jika A lebih besar dari B, maka A per C lebih besar dengan B per C. Misalkan A-nya adalah 8, B-nya 6, dan C-nya adalah 2. Kita substitusi ke persamaan ini. 8 lebih besar dari 6. Apakah sifat ini berlaku? A-nya kita ganti 8 per 2 lebih besar dari 6 per 2. 8 dibagi 2 4 lebih besar dari 6 dibagi 2 3. Ternyata benar, maka sifat ini berlaku. Yang B, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Perhatikan sifat yang pertama. Jika A lebih kecil dari B, maka A dikali C lebih kecil dari B dikali C. Misalkan A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3 dan C-nya adalah negatif 4. Jadi kita kalikan dengan bilangan negatif. Kita substitusi ke persamaan ini. A-nya 2 lebih kecil dari 3. Apakah sifat ini berlaku? A kita masukkan, kita substitusi 2 dikali C-nya negatif 4. Apakah lebih kecil dari B 3 dikali negatif 4? 2 dikali negatif 4 negatif 8 lebih kecil dari 3 dikali negatif 4 negatif 12. Ini adalah salah. Seharusnya persamaan ini, tanda ini harus dirubah, yaitu 2 dikali negatif 4, tanda lebih kecil berubah menjadi lebih besar. 3 dikali negatif 4, sehingga hasilnya adalah 2 dikali negatif 4 negatif 8 lebih besar dari 3 kali negatif 4 negatif 12. Sehingga persamaan ini seharusnya lebih besar. Jika A lebih besar B, maka A dikali C lebih besar B dikali C. Kita misalkan A-nya adalah 3, B-nya 2, dan C-nya adalah negatif 4. A kita substitusi 3 lebih besar dari 2. Apakah sifat ini berlaku? Kita substitusi saja. A 3 dikali negatif 4, apakah lebih besar
dari B 2 dikali negatif 4. 3 kali negatif 4, negatif 12 lebih besar dari 2 dikali negatif 4, negatif 8. Ternyata ini adalah salah. Seharusnya tandanya berubah. Maka persamaan ini seharusnya 3 dikali negatif 4 lebih kecil, yang awalnya lebih besar berubah menjadi lebih kecil, yaitu 2 dikali negatif 4. Sehingga 3 kali negatif 4, negatif 12 lebih kecil dari 2 dikali negatif 4, negatif 8. Maka persamaan ini adalah salah, seharusnya tandanya lebih kecil. Untuk pembagian, jika A lebih kecil B, maka A per C lebih kecil B per C. Kita misalkan A-nya adalah 6, B-nya adalah 8, dan C adalah negatif 2, karena di sini pembagian bilangan negatif. Kita substitusi ke persamaan, 6 lebih kecil dari 8. Ini benar. Apakah akan berlaku A per C lebih kecil B per C? Kita substitusi, 6 per C negatif 2 lebih kecil dari 8 dibagi negatif 2. 6 dibagi negatif 2, negatif 3, lebih kecil dari 8 dibagi negatif 2, negatif 4. Ini adalah salah. Seharusnya tandanya berubah. Maka didapat 6 dibagi negatif 2, yang awalnya lebih kecil harus lebih besar. Tanda yang lebih kecil kita rubah ke lebih besar. Untuk 8 dibagi negatif 2, 6 dibagi negatif 2, negatif 3 lebih besar dari 8 dibagi negatif 2, negatif 4. Sehingga persamaan ini salah, seharusnya lebih besar. Jika A lebih besar B, maka akan berlaku A per C lebih besar B per C. Kita buktikan, kita misalkan A-nya adalah 8, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah negatif 2. Kita substitusi ke persamaan ini, A-nya 8 lebih besar dari 6. Ini benar. Apakah berlaku sifat A per C lebih besar B per C? Kita substitusi angka ini, A-nya 8 dibagi negatif 2 lebih besar dari B-nya 6 dibagi negatif 2. 8 dibagi negatif 2, negatif 4 lebih besar 6 dibagi negatif 2, negatif 3. Ini adalah salah. Seharusnya 8 dibagi negatif 2, tandanya harus dirubah, yaitu yang awalnya lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Untuk 6 dibagi negatif 2, 8 dibagi negatif 2, negatif 4 lebih kecil dari 6 dibagi negatif 2, negatif 3. Sehingga tanda di sini seharusnya lebih kecil. Ayo kita menggali informasi. Contoh 4.14, selesaikan pertidaksamaan X min 4 lebih kecil negatif 2. Gambar selesaiannya dalam garis bilangan dan tuliskan selesaian dalam notasi interval. Untuk X dikurangi 4 lebih kecil negatif 2, X harus sendiri, maka negatif 4 kita pindah ke ruas sebelah. Ini negatif 2, karena ini pengurangan berubah menjadi penjumlahan 4. Sehingga didapat X lebih kecil dari negatif 2 ditambah 4, 2. Maka didapat nilai X lebih kecil dari 2. Untuk gambar garis bilangan, kita buat garis bilangan, kita tentukan titik 2. Karena tidak ada sama dengan, maka bolong. X lebih kecil, maka arahnya ke kiri. Sehingga notasi intervalnya yaitu, karena di sini bolong, kita menggunakan kurung biasa dimulai dari arah 2. Karena penyelesaiannya tidak terhingga,
maka kita menggunakan simbol tak hingga. Ini menggunakan kurung biasa. Contoh 4.15, selesaikan pertidaksamaan 13 lebih kecil sama dengan X plus 14. Gambar selesaiannya dalam garis bilangan. Kita tulis kembali 13 lebih kecil sama dengan X ditambah 14. 14 kita pindah ke ruas sebelah menjadi 13 karena ini penjumlahan berubah menjadi pengurangan. 14 lebih kecil sama dengan X. 13 dikurangi 14 negatif 1 lebih kecil sama dengan X. Atau kita balik saja, X lebih besar sama dengan negatif 1. Kalau kita menggunakan garis bilangan, kita buat garis bilangan, kita tentukan negatif 1. Karena di sini ada sama dengannya, maka tertutup. X lebih besar sama dengan negatif 1. Karena lebih besar, maka arahnya ke kanan. Contoh 4.16, tentukan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut. Kemudian gambarkan garis bilangan dari selesaiannya. Kita perhatikan persamaan ini. Negatif 2x min 5 lebih kecil 2. Negatif 2x harus sendiri. Negatif 5 kita pindah ke ruas sebelah, lebih kecil 2 karena ini pengurangan berubah menjadi penjumlahan 5, maka didapat negatif 2x lebih kecil dari 2 ditambah 5, 7. Negatif 2 kita pindah ke ruas sebelah karena ini perkalian dan negatif, maka didapat X 7 karena ini perkalian berubah menjadi pembagian negatif 2. Diingat karena ini negatif, maka tanda lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Sehingga didapat X lebih besar 7 per negatif 2 atau sekitar X lebih besar negatif 3,5. Kita menggunakan garis bilangan. Kita tentukan negatif 3,5. Karena di sini tidak ada sama dengan, maka terbuka. X lebih besar, karena lebih besar maka arahnya ke kanan. Contoh 4.17, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut dengan X adalah bilangan bulat. Ini adalah persamaannya, negatif 6 dikali X min 3 lebih besar sama dengan 2 dikurangi 2 dikali X min 8. Ini kita kalikan, negatif 6 kali X, negatif 6X, negatif kali negatif, positif, 6 dikali 3, positif 18, lebih besar sama dengan 2, negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 kali negatif 8, positif 16. Kita selesaikan, negatif 6x plus 18 lebih besar sama dengan 2 ditambah 16, 18 dikurangi 2x. Kita kumpulkan yang memuat variabel, yaitu negatif 2x kita pindah ke ruas sebelah, negatif 6x min 2x kita pindah menjadi plus 2x lebih besar sama dengan 18. Yang 18 ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan berubah menjadi pengurangan 18. Negatif 6x ditambah 2x negatif 4x lebih besar sama dengan 18 dikurangi 18, 0. Negatif 4x kita pindah ke ruas sebelah menjadi X, di sini 0 karena ini perkalian berubah menjadi pembagian negatif 4. Diingat karena ini negatif dipindah, maka tanda lebih besar sama dengan berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Atau didapat X lebih kecil sama dengan 0 dibagi negatif 4 sama dengan 0. Sehingga selesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 0. Karena X adalah bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga
X lebih kecil sama dengan 0, di mana X anggota bilangan bulat. Atau kita mendaftar anggotanya, yaitu X lebih kecil sama dengan 0. Karena ada tanda sama dengan, maka 0 masuk pada himpunan penyelesaian ini. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Contoh 4.18, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan linier berikut, dengan X adalah anggota himpunan bilangan asli. Persamaannya adalah negatif 5X plus 2 per negatif 3 lebih besar X plus 2. Ini dikalikan silang saja, maka didapat negatif 5X plus 2. Negatif 3 dipindah menjadi perkalian. Diingat karena ini negatif, maka tanda lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Negatif 3 dikali X plus 2. Negatif 5X plus 2 lebih kecil. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 dikali 2, negatif 6. Kita kumpulkan yang memuat variabel, yaitu negatif 5X. Negatif 3X kita pindah ke ruas sebelah, menjadi, karena ini negatif, berubah menjadi penjumlahan 3X. Lebih kecil negatif 6. 2 kita pindah ke ruas sebelah, karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan 2. Negatif 5X ditambah 3X, negatif 2X, lebih kecil negatif 6 dikurangi 2, negatif 8. Negatif 2 kita pindah ke ruas sebelah, menjadi X, karena ini perkalian dan negatif, maka tanda lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Negatif 8 karena perkalian berubah menjadi pembagian negatif 2. Maka didapat X lebih besar negatif 8 dibagi negatif 2, 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih besar dari 4, di mana X anggota bilangan asli. Kalau menggunakan pendaftaran anggota-anggotanya, X lebih besar 4, maka 4 tidak masuk, sehingga dimulai dari angka 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Contoh 4.19, Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Diingat, banyak kotak kita tidak tahu. Kita misalkan kotak barang ini adalah X yang beratnya adalah 20 ditambah berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan daya angkut mobil box ini tidak lebih atau sama dengan 800. Kalau kita sederhanakan, X kali 20, 20X ditambah 60 lebih kecil sama dengan 800. Ini adalah pertidaksamaan linier satu variabelnya. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali angkut. Kita selesaikan persamaan ini. 20X harus sendiri, maka 60 kita pindah ke ruas sebelah menjadi lebih kecil sama dengan 800. 60 kita pindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan, berubah menjadi pengurangan. 800 dikurangi 60 atau 20X lebih kecil sama dengan 800 dikurangi 60, 740. 20 kita pindah ke ruas sebelah, X sendiri, karena ini perkalian, berubah menjadi pembagian, sehingga 740 dibagi 20 atau X lebih kecil sama dengan 37. Sehingga paling banyak kotak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi adalah 37 kotak. Ayo kita menalar apa saja perbedaan cara yang kalian lakukan dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan, kita harus memperhatikan tanda ketaksamaan
ketika membagi atau mengali kedua sisi tanda pertidaksamaan dengan bilangan negatif. Apabila mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketaksamaan berubah. Misalkan 2 lebih kecil dari 3, kita kalikan dengan negatif 4, maka 2 dikali negatif 4, ruas kiri, ruas kanan kita kalikan 3 kali negatif 4. Maka tanda lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Sehingga didapat 2 kali negatif 4, negatif 8, lebih besar dari 3 kali negatif 4, negatif 12. Untuk pembagian juga sama, misalkan 6 lebih kecil dari 8, misalkan kita bagi dengan negatif 2, maka 6 dibagi negatif 2 dan 8 dibagi negatif 2. Tanda lebih kecil kita rubah menjadi lebih besar, sehingga didapat 6 dibagi negatif 2, negatif 3, lebih besar dari 8 dibagi negatif 2, negatif 4. Nomor 2. Apakah pertidaksamaan X plus 3 lebih besar 5 sama dengan X lebih besar 5 dikurangi 3? Kita selesaikan yang ini. X plus 3 lebih besar 5. X kita sendiri lebih besar, ditambah 3 kita pindah ke ruas sebelah menjadi 5, karena ini penjumlahan berubah menjadi pengurangan, dikurangi 3. X lebih besar 5 dikurangi 3, 2. Sedangkan untuk persamaan ini, X lebih besar 5 dikurangi 3. X lebih besar 5 dikurangi 3, 2. Ternyata hasilnya adalah sama. Nomor 3. Apa yang membedakan cara menyelesaikan 4X lebih kecil negatif 6 dengan negatif 4X lebih kecil 6? Untuk 4X lebih kecil negatif 6, 4 ini kita pindah ke ruas sebelah, X negatif 6, karena ini positif maka tanda tidak berubah. Karena ini perkalian berubah menjadi pembagian. Atau bisa kita sederhanakan, X lebih kecil negatif 3/2. Sedangkan untuk negatif 4X lebih kecil 6, negatif 4 kita pindah ke ruas sebelah menjadi X 6, karena ini negatif dipindah, maka tanda lebih kecil dirubah menjadi lebih besar. Negatif 4 dikali, maka karena dipindah berubah menjadi dibagi negatif 4. Kita sederhanakan, X lebih besar 3 per negatif 2. Maka hasilnya berbeda. Untuk ini X lebih kecil negatif 3/2, sedangkan ini adalah X lebih besar negatif 3/2. Nomor 4. Perhatikan segitiga di samping. Yang A, jika keliling segitiga kurang dari 25 desimeter, tentukan nilai X. Kita bahas yang A. Diingat keliling segitiga rumusnya adalah menjumlahkan semua panjang sisinya. Kelilingnya di sini A, misalkan 7 ditambah 7 ditambah X kurang dari 25, berarti lebih kecil dari 25. 7 ditambah 7, 14 ditambah X lebih kecil dari 25. Atau X lebih kecil 25, 14 kita pindah ke ruas sebelah menjadi dikurangi 14. X lebih kecil 25 dikurangi 14, 11. Sehingga nilai X adalah X lebih kecil dari 11. Yang B, apakah negatif 4 termasuk salah satu dari selesaian pertidaksamaan yang kalian buat? Untuk yang B, untuk panjang, tidak ada panjang negatif atau panjang 0. Sehingga panjang ini harus lebih besar dari 0. Sehingga negatif 4 tidak termasuk pada
selesaian ini. Yang C, bagaimanakah seharusnya bentuk pertidaksamaan dari keliling segitiga di samping? Yang C, nilai 7 ditambah 7 ditambah X itu harus lebih kecil dari 25 dan harus lebih besar dari 14. Kalau kita selesaikan, 14 lebih kecil 7 ditambah 7, 14 ditambah X lebih kecil 25. Kalau ini dikurangi dengan 14, maka semua ruas kita kurangi dengan 14. 14 dikurangi 14 lebih kecil 14 dikurangi 14 ditambah X lebih kecil 25 dikurangi 14. 14 dikurangi 14, 0 lebih kecil 14 dikurangi 14, 0 ditambah X lebih kecil 25 dikurangi 14, 11. Sehingga nilai X antara 0 sampai 11. Nomor 5, jelaskan cara kalian menyelesaikan pertidaksamaan berbentuk A lebih kecil X lebih kecil B. Misalkan pertidaksamaan linearnya adalah 2 lebih kecil X plus 5 lebih kecil dari 7. Agar X plus 5 ini tinggal X, maka ketiga ruas dikurangi dengan 5. Sehingga didapat 2 dikurangi 5 lebih kecil X plus 5 dikurangi 5 lebih kecil 7 dikurangi 5. Sehingga ketiga ruas ini dikurangi dengan 5. Maka didapat 2 dikurangi 5 negatif 3 lebih kecil X ditambah 5 dikurangi 5, 5 dikurangi 5, 0. Maka tinggal X lebih kecil 7 dikurangi 5, 2. Maka X didapat X lebih besar dari negatif 3 dan X lebih kecil dari 2, atau X antara negatif 3 sampai 2. Demikian kegiatan pembelajaran 4.5 menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel PT LSV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.